Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran IPA kali ini. Apakah kalian sudah siap? Ya, insya Allah sudah siap ya. Yuk kita mulai pelajaran IPA kali ini dari tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif tumbuhan. Oke, kemarin kalian sudah dapat informasi bahwa jenis perkembangbiakan itu ada 2, ya kan? Perkembangbiakan apa aja itu? Masih ingat? Ya, benar. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terlebih dahulu. Untuk lebih memastikan, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangan generatif itu adalah terbentuknya individu baru melalui proses perkawinan. Ya, benar. Nah, sekarang kita akan membahas syarat dan cirinya dulu. Nah, syarat tumbuhan itu mampu berkembang biak secara generatif itu salah satunya harus memiliki alat kelamin jantan yang nantinya akan menghasilkan sel kelamin jantan dan alat kelamin betina untuk menghasilkan sel kelamin betina. Nah, yang pada paparan kemarin kalian sudah tahu toh, sel kelamin jantan itu di sini dinamakan serbuk sari kalau pada tanaman. Kalau sel kelamin betina itu disebut sel telur atau ovum ya. Nah, kalau di tumbuhan, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu terdapat pada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yang lebih tepatnya terdapat pada bagian apa? Hayo, siapa yang tahu? Ya, di bagian bunga. Jadi, syarat pertama tanaman yang bisa berkembang biak dengan generatif yaitu harus memiliki bunga. Nah, kemudian jika tanaman sudah melalui proses perkembangbiakan yang dimulai dari penyerbukan sampai nantinya pembuahan, maka tanaman itu akan memiliki biji, ya enggak? Nanti bijinya itu terdapat pada bagian bunga yang nantinya itu akan sebagai calon individu baru. Nah, jadi syarat selanjutnya tanaman yang mampu berkembang biak secara generatif itu adalah tanaman yang memiliki biji atau tanaman berbiji. Nah, tanaman yang berbiji dan memiliki bunga itu hanya terdapat pada tanaman tingkat tinggi. Jadi, untuk syarat selanjutnya, tanaman itu bisa berkembang biak secara generatif apabila tanaman tersebut termasuk pada tanaman golongan tingkat tinggi. Mengenal bagian alat perkembangbiakan pada tanaman. Tapi sebelumnya kita harus tahu bagian-bagian dari bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tanaman. Nah, pertama itu namanya mahkota bunga. Ya, yang besar-besar seperti ini namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya bentuknya tuh bermacam-macam. Tergantung jenis bunganya.
Begitu pula warna dari mahkota bunga, setiap bunga pun akan berbeda-beda. Ada yang mencolok warnanya, ada juga yang biasa saja. Jika warnanya mencolok, maka bunga itu tuh biasanya sangat menarik hewan, khususnya serangga, atau menarik hewan gitu. Sehingga serangga atau hewan itu tertarik untuk mendatanginya dan akhirnya akan membantu bunga tersebut dalam melakukan proses penyerbukan. Seperti kalian kalau lihat ada orang yang pakai baju nyeter atau berwarna cerah, kalian tertarik toh? Nah, seperti itu juga pada bunga yang memiliki mahkota yang sangat mencolok. Loh kok bisa itu terjadi penyerbukan? Nanti kita akan bahas di bagian penyerbukan. Nah, untuk selanjutnya itu bagian kepala sari. Yang ini kepala sari. Ini, sedangkan tangkai sari ini, dua-duanya ini terdapat pada bagian benang sari, yaitu yang memiliki fungsi sebagai alat kelamin jantan. Oh iya, biasanya di kepala sari ini ada serbuk-serbuknya, maka nanti ini namanya serbuk sari. Bagian benang sari itu jumlahnya banyak. Ini benang sari. Ini juga, ini juga, ini juga. Jumlahnya banyak. Kalau putih itu satu. Ini. Nah, ini namanya kepala putih. Sedangkan ini namanya tangkai putih. Kedua bagian ini termasuk pada bagian putih, yaitu sebagai alat kelamin betina. Ya. Selanjutnya, kelopak bunga. Nah, ini namanya kelopak bunga. Biasanya itu berwarna hijau. Ketika dulu bunga sebelum mekar atau masih kuncup, itu fungsi kelopak bunga itu untuk melindungi bagian dalam bunga agar tidak rusak. Nah, untuk selanjutnya, ini namanya adalah bakal biji. Bakal biji nanti ini jika sudah dibuahi akan berkembang menjadi biji atau calon individu baru. Nah, bakal biji ini terdapat pada bagian putih. Terdapat dalam satu bagian yaitu bagian putih. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian ini yaitu nah, ini bagian dasar bunga. Di bagian dasar bunga ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, ini tempat melekatnya mahkota bunga ya. Selanjutnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini untuk menopang keseluruhan dari bagian-bagian bunga. Nah, ini adalah fungsi dan nama bagian bunga. Tadi mahkota bunga seperti itu, benang sari seperti itu, putih, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nanti kalian bisa membaca lebih lanjut di slide ini ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke bagian tahap perkembangbiakan generatif pada tumbuhan atau pada tanaman. Nah, proses perkembangbiakan generatif itu pada tumbuhan dimulai dari penyerbukan. Nama lainnya adalah persarian. Nah, ini gambarnya. Jika serbuk sari yang dari bunga ini diperbesar ya. Ini sebenarnya ini putihnya, ini diganti yang ini. Kemudian ini benang sarinya. Nah, di sini jika serbuk sari yang di bagian benang sari yang lembut dan ringan itu terbawa angin, air atau hewan akan jatuh pada bagian kepala putih. Nah,
maka akan terjadi penyerbukan di sini. Nah, serbuk sarinya tadi jatuh di sini dan menempel, maka akan terjadi penyerbukan di sini. Jadi menurut kalian itu penyerbukan apa? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, lokasi penyerbukannya itu menurut kalian tepatnya di mana? Ya, benar, di kepala putih. Nah, berdasarkan artinya kan udah jelas kan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Maka penyerbukannya itu terjadi bagian putik, yaitu lebih tepatnya di kepala putik. Lanjut kita pada tahap perkembangbiakan generatif pada tanaman. Setelah melalui proses penyerbukan, maka proses selanjutnya itu adalah pembuahan. Nah, proses selanjutnya adalah pembuahan. Maka di sini serbuk sari itu akan bergerak, tadi kan di kepala putik sini. Serbuk sari itu akan bergerak ke dalam menuju bagian dalam putik. Nah, ini ke sini. Setelah sampai sini, maka dia akan mendatangi sel telur atau sel kelamin betina. Nah, di sini terjadi pembelahan sel telur yang nantinya akan menjadi biji. Yang menjadi biji dengan semakin bertambahnya waktu, maka biji tersebut akan tumbuh juga. Bersamaan dengan itu akan terjadinya atau terbentuklah buah. Maka yang dimaksud dengan pengertian pembuahan itu apa? Adalah perpaduan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tadi kan serbuk sarinya sebagai sel kelamin jantan sini toh. Nah, dan bertemu oleh sel telur atau sel kelamin betina di sini. Nah, berarti terjadi pembuahan di sini. Nah, ini ilustrasinya. Calon lembaga, ini sel telurnya, ini bakal bijinya. Nah, apa sih? Tadi sel telurnya kan sudah dibuahi oleh sel kelamin jantan. Nanti akan berkembang menjadi bakal biji menjadi biji. Dengan berkembangnya tanaman, bakal bijinya akan menjadi biji dan akan terbentuklah buah juga. Nah, apa fungsi calon lembaga di sini? Nanti dia ketika pembuahan itu juga akan menjadi lembaga. Lembaga itu yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi biji ketika nanti bertumbuh dan berkembang. Jadi perkembangan bakal biji tadi menjadi biji itu beriringan dengan terbentuknya buah. Selanjutnya, nah di sini secara keseluruhannya dapat kalian lihat proses atau tahapan perkembangbiakan generatif. Tadi dimulai dari apa? Ya, penyerbukan. Setelah penyerbukan, apa? Pembuahan. Ya, benar. Selanjutnya, ya menjadi biji. Kalau biji misalkan jatuh atau ditanam pada tanah yang cocok untuk tumbuh, maka akan terbentuk individu baru. Benar. Individu baru pada perkembangbiakan generatif ini memiliki sifat seperti ini. Sifat berbeda dari induk. Nah, dah ya, cukup dari Ustazah untuk pemaparan pada kali ini. Tugas yang kedua kalian, buatlah peta konsep berdasarkan penjelasan tadi dengan judul perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, nanti kalian bisa kembangkan sesuai dengan kreasi kalian, seperti pada tugas 1 kemarin. Batas pengumpulannya Senin tanggal 20. Pukul 16, nanti kalian dapat poin 5 sampai 8 tergantung kelengkapan dari peta konsep kalian. Seperti itu ya. Baiklah, cukup dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.